Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Andi Dimas. Pada pagi hari ini, saya coba memberikan literasi mengenai asuransi dengan tema asuransi sebagai perlindungan finansial keluarga. Target audiens dari literasi ini adalah untuk perempuan ataupun ibu rumah tangga. Baik. Pertama-tama saya coba memberikan ilustrasi dengan mengambil beberapa berita yang sempat trending di media massa ataupun media sosial dalam beberapa tahun terakhir. Pertama adalah mengenai biaya pendidikan. Ternyata di Indonesia masuk masuk dalam daftar negara dengan biaya pendidikan termahal di dunia. Memang sudah kita ketahui bahwa saat ini biaya pendidikan itu tidaklah sesuatu yang murah. Bahkan jika kita lihat biaya pendidikan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan tersebut berkisar antara 10 sampai dengan 15%. Yang kedua adalah berita mengenai kenaikan biaya medis makin memberatkan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh MMB Health pada tahun 2023, biaya kesehatan di Indonesia itu mengalami peningkatan setelah pandemi COVID-19. Bahkan peningkatannya juga tidak sedikit. Biaya kesehatan meningkat sebesar sekitar 13%. Jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya, Indonesia termasuk yang cukup tinggi peningkatannya, Bapak Ibu. Di mana negara Asia lainnya peningkatannya hanya sekitar 11%. Berita ketiga adalah ini juga cukup trending di tahun 2021, di, di mana terdapat pasangan selebritis kita yang terjadi musibah kepada mereka, musibah kecelakaan sehingga mengakibatkan pasangan selebritis tersebut meninggal dunia. Dan pasangan selebritis tersebut juga meninggalkan seorang putra yang masih balita. Nah, ini adalah gambaran resiko-resiko yang mungkin saja dapat terjadi di sekitar kita, di kita dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, terkait resiko. Apa itu resiko, Bapak Ibu? Resiko adalah suatu kemungkinan atau potensi terjadinya suatu peristiwa yang tidak diinginkan atau merugikan dalam aktivitas atau rutinitas harian seseorang. Jadi, resiko itu merupakan bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Resiko bisa saja terjadi, bisa saja tidak terjadi. Selanjutnya, bagaimana jika resiko tersebut itu terjadi? Makanya penting bagi kita untuk memahami sebuah resiko yang akan terjadi. Apa penyebab terjadinya resiko? Apa dampaknya jika terjadi resiko tersebut? Dan yang berikutnya, bagaimana pencegahannya? Apa yang harus dilakukan ketika terjadi suatu resiko tersebut? Ini adalah penting bagi kita untuk memahami resiko-resiko tersebut agar apa? Agar kita bisa mengambil satu keputusan yang tepat, yang baik. Bagaimana cara kita menghadapi suatu resiko, baik itu dialihkan atau ditahan dan sebagainya.
Ini adalah makanya penting bagi kita untuk memahami sebuah risiko agar kita bisa mempunyai keputusan yang baik menyikapi terhadap risiko yang akan terjadi. Selanjutnya adalah pengendalian risiko. Jika risiko tersebut terjadi, apa yang harus kita lakukan? Apakah risiko tersebut bisa dikendalikan? Jika bisa, bagaimana caranya? Saya coba sajikan beberapa eh, cara untuk mengendalikan risiko. Yang pertama adalah dihindari. Ini merupakan cara yang paling mudah dalam mengelola risiko. Hindari kegiatan atau situasi yang berpotensi menimbulkan suatu risiko. Sebagai contoh, pada saat pandemi COVID beberapa tahun yang lalu, ketika kita mau beraktivitas di luar rumah, maka kita diharuskan atau diwajibkan memakai masker. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menghindari kita terpapar virus COVID-19. Itu adalah salah satu contoh resiko yang dihindari. Berikutnya apa? Dibatasi atau dikurangi. Jadi kita memang bisa, ketika kita mengetahui ada satu resiko, kita bisa mengurangi kemungkinan dampak yang akan terjadi terhadap suatu resiko. Dengan cara apa? Dengan cara mengambil langkah-langkah pencegahan. Sehingga resiko yang akan kita terima itu bisa minimal atau dibatasi. Sebagai contoh, misalnya resiko kesehatan. Untuk membatasi resiko kesehatan, maka kita harus mengadopsi gaya hidup yang sehat, Bapak Ibu. Dengan cara apa? Dengan cara makan makanan yang bergizi, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, menghindari stres, dan lain-lain. Cara ketiga apa untuk mengendalikan resiko? Yang ketiga adalah dialihkan atau ditransfer. Jika kita tidak ingin menanggung suatu resiko, maka kita bisa mentransfer resiko tersebut kepada pihak lain yang mampu menghadapi resiko tersebut, Bapak Ibu. Seringkali memang ada beberapa resiko yang sudah kita identifikasi, kita tidak bisa hindari, kita tidak bisa batasi atau kurangi. Sehingga satu-satu caranya adalah harus kita alihkan. Salah satu cara yang paling umum untuk mengalihkan atau mentransfer suatu resiko adalah melalui asuransi. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah misalnya Bapak Ibu mempunyai asuransi kesehatan. Ketika Bapak Ibu eh, terkena musibah sakit sehingga Bapak Ibu diharuskan untuk menjalani perawatan, rawat inap di rumah sakit dan menimbulkan biaya, maka resiko biaya tersebut itu dialihkan kepada asuransi. Nah, itu adalah satu contoh pengendalian resiko yang dialihkan kepada asuransi. Selanjutnya, setelah tadi eh, pemaparan penjelasan mengenai pengendalian resiko, salah satu pengendalian resiko adalah mentransfer atau mengalihkan satu resiko kepada asuransi. Saya coba menjelaskan apa itu asuransi. Asuransi berasal dari kata
assurance, yang berarti jaminan atau perlindungan. Secara hukum dapat didefinisikan sebagai suatu perikatan antara dua pihak, yaitu penanggung, perusahaan asuransi, dan tertanggung, baik individu ataupun badan usaha. Saya coba gambarkan secara sederhana mengenai asuransi. Nasabah atau yang biasa disebut dengan tertanggung membayarkan sejumlah uang yang biasa disebut dengan premi, premi asuransi, kemana? Kepada perusahaan asuransi. Setelah perusahaan asuransi menerima premi, maka diterbitkanlah satu dokumen yang namanya polis asuransi. Polis asuransi adalah satu dokumen kerjasama antara perusahaan asuransi dan tertanggung. Untuk apa? Untuk memberikan perlindungan kepada nasabah atau tertanggung. Jadi inilah secara sederhana apa itu asuransi, di mana nasabah membayarkan sejumlah uang yang disebut dengan premi kepada asuransi. Setelah itu perusahaan asuransi yang menerbitkan namanya polis asuransi dan memberikan untuk apa? Untuk memberikan perlindungan kepada nasabah jika terjadi sesuatu hal yang dijamin dalam polis asuransi, maka perusahaan asuransi wajib untuk memberikan penggantian atau memberikan manfaat kepada tertanggung. Seperti itu, Bapak. Selanjutnya, mengenai asuransi keluarga. Memang banyak jenis-jenis asuransi. Tapi dalam kesempatan ini saya hanya mengambil asuransi yang sekiranya lebih relevan untuk keluarga. Tidak banyak, saya hanya mengambil 3 contoh asuransi. Pertama adalah asuransi pendidikan. Asuransi pendidikan adalah suatu produk asuransi yang menjamin biaya pendidikan anak-anak kita ketika orang tua terkena resiko. Resiko apa saja? Resiko meninggal dunia atau cacat total sehingga tidak bisa menafkahi keluarganya. Kita semua pasti setuju kepada bahwa menjadi orang tua memang penuh tanggung jawab. Salah satunya adalah tanggung jawab memberikan kepastian pendidikan yang baik dan layak untuk anak-anak kita. Menyiapkan pendidikan anak ini juga bisa membantu mempersiapkan atau menjamin masa depannya kelak nanti. Makanya penting bagi kita untuk menyiapkan dana pendidikan melalui asuransi pendidikan. Apa saja manfaat dari asuransi pendidikan? Pertama adalah pasti menjamin dana pendidikan lebih teralokasi. Ini maksudnya seperti apa? Bahwa ketika kita membeli satu program atau produk asuransi pendidikan, artinya kita mengalihkan tanggung jawab kita kepada pihak asuransi. Sehingga pihak asuransi yang akan bertanggung jawab untuk mengelola dana pendidikan anak. Pada saat anak kita masuk sekolah sampai selesai. Dan juga bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu kepada kita. Artinya, ketika misalnya dari kepala keluarga pencari nafkah meninggal dunia, maka dana asuransi pendidikan atas anak
tidak perlu khawatir, sudah dijamin oleh asuransi. Asuransi akan membayarkan dana pendidikan sesuai dengan periodenya. Yang kedua, manfaatnya apa? Yang kedua adalah manfaatnya menghindari ketidakstabilan ekonomi. Jadi, berdasarkan data dari BPS, Badan Pusat Statistik, per Februari, terdapat inflasi di sektor pendidikan sekitar 3%. Dan ini juga terjadi kenaikan uang masuk sekolah itu sebesar 10 sampai dengan 15% setiap tahunnya, seperti penjelasan saya di awal tadi. Di mana kenaikan uang sekolah ini tidak sebanding dengan kenaikan gaji, ya, apabila kepala keluarga pencari nafkah adalah seorang karyawan, di mana kisaran kenaikan gaji per tahun itu sekitar 5 sampai dengan 7% per tahun. Ibu-ibu di sini coba bisa membayangkan bagaimana jika di tahun ini contohnya biaya masuk kuliah perguruan tinggi swasta mencapai 50 juta per tahun pada saat di tahun ini. Ibu bisa melakukan perhitungan atau memperkirakan berapa besar dana yang dibutuhkan pada saat nanti 18 tahun kemudian, pada saat anak ibu masuk kuliah. Bayangkan kalau sekarang aja membutuhkan biaya 50 juta, dengan kenaikan biaya pendidikan antara 10 sampai dengan 15 per tahun, maka nanti 18 tahun itu pasti membutuhkan biaya yang besar. Makanya penting sekali untuk melakukan perencanaan pendidikan anak-anak kita, buah hati kita. Yang ketiga, tidak dapat ditarik langsung. Maksudnya gimana? Ini juga merupakan pembeda antara menabung atau menyimpan dana pendidikan di bank dan di asuransi pendidikan. Di mana kalau kita menyimpan atau ibu menyimpan dana pendidikan di bank, sewaktu-waktu dana tersebut bisa ditarik. Ketika ada keperluan atau mau mau belanja sesuatu, ibu bisa menarik dananya. Tapi beda dengan di asuransi pendidikan. Dana tersebut tidak bisa ditarik. Kapan itu bisa ditarik? Dana tersebut bisa dicairkan sesuai dengan periode yang telah disepakati. Contohnya misalnya pada saat anak ibu masuk ke SD, maka akan dana asuransi pendidikan akan cair berapa persen. Begitu juga akan masuk SLTA, SMP, SMA, sampai dengan kuliah. Dananya jadi baru bisa dicairkan dalam periode tertentu. Periode pada saat anak ibu masuk sekolah. Seperti itu. Jadi memang lebih aman atau lebih stabil jika dana pendidikan ditempatkan dalam asuransi pendidikan. Itu adalah beberapa manfaat jika eh, ibu memiliki asuransi pendidikan untuk anak atau buah hati kita. Asuransi berikutnya apa yang sekiranya diperlukan untuk sebuah keluarga? Asuransi berikutnya adalah asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan adalah produk asuransi yang memberikan jaminan kepada nasabah atau tertanggung untuk mengganti setiap biaya pengobatan yang meliputi biaya perawatan di rumah sakit, biaya pembedahan, dan biaya obat-obatan.
ada beberapa manfaat dalam asuransi kesehatan. Satu, rawat inap, mengganti biaya pengobatan akibat musibah penyakit yang memerlukan perawatan atau menginap di rumah sakit sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada polis. Yang kedua, rawat jalan. Sama, pihak asuransi juga akan memberikan penggantian biaya pengobatan sebagai akibat yang tidak memerlukan perawatan di rumah sakit atau rawat jalan. Yang ketiga, melahirkan. Pihak asuransi juga akan mengganti biaya-biaya persalinan atau melahirkan sesuai dengan program yang diambil dan dijamin dalam polis. Berikutnya adalah kacamata. Ini juga bisa diganti. Artinya ketika ibu atau suami ibu atau anak ibu uh, didiagnosa membutuhkan kacamata oleh dokter mata, maka asuransi ini juga mengcover untuk penggantian biaya lensa kacamata dan bingkai atau frame. Yang terakhir, gigi. Gigi asuransi juga pihak asuransi akan mengganti biaya pengobatan sebagai akibat perawatan dasar, perawatan gusi, perawatan gigi kompleks, sampai dengan perbaikan gigi dan gigi palsu. Jadi memang penting kita mempunyai asuransi kesehatan. Saya ada contoh satu mengenai asuransi kesehatan. Ini kebetulan kejadian di teman saya. Usianya masih cukup muda. Uh, Usianya sekitar 30 tahunan. Dan kondisi eh, kesehatannya pada saat sebelum terjadi kejadian itu yang bersangkutan sehat, eh, sering berolahraga, iya, tidak merokok, hidupnya sehat, makan makan juga selalu biasanya bawa dari rumah makan untuk makan. Nah, ternyata sekitar 2 tahun lalu itu dia mengalami sakit, bagian perutnya sakit. Dia melakukan konsultasi ke dokter, didiagnosis awal adalah yang bersangkutan terkena eh, usus buntu, sehingga diharuskan operasi usus buntu. Selesai setelah rekomendasi, dia harus usus buntunya dioperasi, selesai. Nah, namun setelah beberapa lama setelah operasi, yang bersangkutan masih merasa sakit. Ternyata setelah dilakukan konsultasi ulang ke dokter lain, yang bersangkutan divonis sakit kanker stadium 3. Pada saat itu pasti kondisi eh, mendengar mendengar divonis penyakit dia sakit kanker, kondisinya drop langsung, begitu juga keluarganya. Dan yang berikutnya adalah masalah biaya tentunya. Seperti yang kita ketahui bahwa biaya untuk pengobatan kanker itu tidaklah sedikit, tidaklah murah, cukup mahal bahkan di saat ini. Setelah itu untungnya adalah yang bersangkutan sudah mempunyai eh, polis ataupun produk asuransi kesehatan, sehingga PR1 selesai. Artinya PR untuk biaya pengobatan itu tidak perlu pusing, sehingga yang bersangkutan hanya fokus bagaimana eh, membuat pulih kondisinya. Kenapa? Kalau misalnya bayangkan coba ibu-ibu semua di sini, jika
kita dihadapkan dalam situasi pertama kita divonis sakit, pasti kita butuh mental kita pasti mungkin agak drop ya. Terus yang kedua pasti kita mungkin saja memikirkan biaya berapa besar yang biaya dikeluarkan. Tapi dengan mengikuti atau mempunyai asuransi kesehatan, maka setidaknya satu hal kita tidak perlu pikirkan, maka kita bisa fokus ke yang lainnya, yaitu fokus untuk pemulihan kesehatan. Nah, alhamdulillah saat ini yang bersangkutan sudah selesai menjalani perawatan kansernya, selesai menjalani kemoterapi, dan saat ini juga sudah kembali sehat, walaupun tidak seperti sebelumnya, tapi sudah bisa bekerja kembali dengan baik, dan biayanya juga yang dikeluarkan juga cukup besar, Bapak Ibu, bahwa sekitar 500 sekitar 500 juta untuk biaya pengobatan dari awal sampai dengan saat ini, sampai dengan ke depannya, karena ke depannya yang bersangkutan juga masih terus untuk kontrol. Tapi yang bersangkutan tidak perlu khawatir, kenapa? Karena sudah mempunyai asuransi kesehatan. Hanya penting bagi kita, bagi ibu, bagi suami ibu, bagi anak-anak ibu, untuk mempunyai program asuransi kesehatan. Selanjutnya adalah asuransi jiwa. Apa sih asuransi jiwa? Asuransi jiwa adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan bagi keluarga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, seperti, mohon maaf, kematian, cacat total, ataupun keadaan yang tidak produktif, sehingga mengakibatkan kehilangan sumber penghasilan dari pencari nafkah atau pemegang polis. Ini penting, Bapak Ibu. Kita punya asuransi jiwa. Manfaatnya apa saja? Satu, manfaat jika kita punya asuransi jiwa sebagai proteksi dari resiko meninggal dunia. Manfaat yang paling utama dalam asuransi jiwa adalah melindungi kita semua, Bapak, Ibu, suami Ibu, anak Ibu, dari berbagai bentuk resiko musibah yang bisa terjadi di masa depan. Contohnya, jika kepala keluarga pencari nafkah meninggal karena kecelakaan atau sakit, sehingga membuat kehilangan mata pencarian, maka asuransi jiwa akan membayar sejumlah uang pertanggungan atas musibah tersebut kepada ahli waris. Yang kedua, manfaatnya apa? Memberikan perlindungan finansial pada ahli waris. Rata-rata uang pertanggungan asuransi jiwa itu setara dengan 7 sampai 10 kali lipat pendapatan per tahun yang diperoleh oleh pencari nafkah. Dengan demikian, manfaat yang diterima tersebut juga dapat digunakan untuk berbagai keperluan sehari-hari untuk keluarga. Dan orang-orang yang bergantung dari penghasilan petanggung tadi ya, yang meninggal, itu juga memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan bagaimana caranya mengolah dana yang dimiliki setelah mendapatkan manfaat petanggung tadi. Yang ketiga adalah membantu perencanaan keuangan dengan baik. Jadi memang asuransi jiwa itu berperan
sebagai satu komponen yang penting dalam perencanaan keuangan negara. Mengapa demikian? Karena dengan mengikuti asuransi jiwa, maka ibu eh, ataupun suami ibu akan terbiasa memiliki komitmen untuk menyisakan sedikit dari penghasilan agar bisa membayar premi asuransi secara teratur. Karena itu, ibu akan lebih bijak lagi dan hemat dalam mengelola keuangan keluarga. Makanya, salah satu manfaatnya adalah membantu perencanaan keuangan dengan baik. Yang terakhir, memberikan rasa aman. Kehilangan akibat kematian dari tulang punggung keluarga sebagai pencari nafkah tidak hanya menimbulkan duka yang mendalam, tapi juga dapat membawa dampak yang buruk dari sisi finansial keluarga. Kenapa? Karena hilangnya sumber pendapatan yang rutin didapat. Namun, dengan ibu ataupun bapak pencari nafkah mengikuti asuransi jiwa, maka dapat memberikan rasa yang lebih tenang, lebih aman, karena asuransi jiwa akan menanggung kerugian finansial apabila suatu resiko itu terjadi. Itulah tiga jenis asuransi yang sebaiknya ibu, suami ibu sebagai pencari nafkah, dan anak itu memiliki asuransi-asuransi tersebut. Selanjutnya adalah mengenai tips bagaimana cara memilih asuransi yang tepat dan benar. Pertama, evaluasi kebutuhan asuransi sesuai dengan situasi keluarga. Ibu harus mengidentifikasi jenis perlindungan asuransi apa yang dibutuhkan. Apakah ibu telah berdiskusi dengan keluarga membutuhkan asuransi kesehatan, pendidikan anak, jiwa, atau kendaraan, rumah, dan lain-lain. Dan yang mesti dipertimbangkan juga adalah seperti beberapa faktor usia, itu juga harus dipertimbangkan. Status pernikahan, dan tanggungan keluarga. Yang kedua, bandingkan berbagai penawaran asuransi. Teliti dari berbagai perusahaan asuransi dan produk-produk yang mereka tawarkan. Ibu harus memperhatikan besarnya premi, manfaat yang diberikan, ketentuan polis, dan juga penting juga untuk memperhatikan reputasi dari perusahaan asuransi tersebut. Bandingkan premi yang ditawarkan oleh beberapa perusahaan asuransi untuk produk yang sama atau sejenis. Dan ibu juga harus memastikan manfaat-manfaat apa saja yang di-cover dalam polis dan apa yang tidak di-cover untuk menghindari adanya dispute. Selanjutnya adalah sesuaikan dengan kemampuan finansial tadi. Satu lagi, tinjau juga, itu juga harus meninjau anggaran bulanan. Berapa banyak anggaran yang bisa dialokasikan untuk premi asuransi. Kenapa? Karena premi asuransi adalah produk long term, membutuhkan komitmen jangka panjang. Sehingga ibu benar-benar harus dapat benar-benar memastikan alokasi anggaran untuk premi asuransi tersebut.
Berikutnya adalah konsultasi dengan tenaga pemasar atau agen. Jika ibu merasa tidak jelas ataupun bingung, segera konsultasi dengan tenaga pemasar ataupun agen asuransi yang dapat membantu ibu dalam memilih produk-produk asuransi yang tersedia. Dan juga penting memilih polis yang sesuai dengan kebutuhan yang ibu butuhkan, sesuai dengan kebutuhan ibu. Berikutnya adalah, ini juga penting, membaca dan memahami polis. Jadi memang kalau misalnya kita lihat ada beberapa kasus dari asuransi timbul masalah keluhan ataupun komplain dikarenakan apa? Dikarenakan kita kurang teliti dalam membaca dan memahami polis. Makanya sangat penting untuk eh, baca dan memahami apa isi polis. Perhatikan ketentuan dan pengecualiannya. Teliti dengan cermat semua ketentuan dan pengecualian di dalam polis yang ibu miliki atau ibu pilih. Pastikan juga ibu memahami apa yang di cover dan apa yang tidak di cover. Seperti tadi, untuk mencegah terjadinya dispute ataupun keluhan, makanya ibu harus memahami dan membaca apa itu isi polis. Selanjutnya, tips selanjutnya adalah evaluasi ulang secara berkala. Jadi, kebutuhan asuransi itu mungkin saja dapat berubah seiring dengan waktu. Penting bagi kita semua, bagi ibu, untuk dapat mengevaluasi secara berkala, melakukan peninjauan terhadap polis-polis yang ibu miliki, dan memastikan apakah masih sesuai atau tidak dengan kebutuhan dan situasi saat ini ataupun ibu butuhkan di masa mendatang. Jika sudah tidak sesuai, segera konsultasikan lagi kepada tenaga kuasa atau agen untuk meminta produk-produk yang lebih sesuai atau menambah produk, membeli lagi produk asuransi yang lebih sesuai. Yang terakhir, periksa manfaat tambahan dan rider. Jadi memang manfaat tambahan atau rider ini adalah satu fitur tambahan yang dapat ditambahkan pada polis asuransi dasar untuk memberikan perlindungan tambahan sesuai dengan kebutuhan spesifik dari ibu eh, yang ibu inginkan atau bapak atau keluarga ibu inginkan. Jadi contohnya misalnya ibu ingin menambahkan satu manfaat tambahan ataupun rider adanya biaya kompensasi untuk makan jika terjadi musibah perawatan inap, maka yang menunggu atau menjaga pasien dapat kompensasi makan. Nah, itu juga bisa ditambahkan dalam manfaat rider ini. Atau ibu juga ingin mengcover tadi ada penyakit-penyakit kritis yang pada polis dasar itu tidak di cover, itu bisa di cover di dalam polis asuransi. Maka itulah gunanya ibu coba periksa manfaat tambahan atau rider sesuai dengan kebutuhan yang ibu kehendaki atau keluarga ibu kehendaki. Sampai di sini demikian pemaparan saya literasi mengenai pentingnya asuransi sebagai perlindungan finansial keluarga. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila Ibu ingin berkonsultasi ataupun ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan, dapat menghubungi saya di email andi.adimas02@gmail.com. Baik, demikian saya sampaikan. Terima kasih, sekali lagi terima kasih dan selamat pagi.